Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sakina dengan NIM C1E1222036. Di sini saya akan presentasi tentang investasi reksadana. Yang pertama itu ada pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodalan atau investor yang kemudian diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, pasar uang, dan kombinasi dari semuanya oleh manajer investasi yang profesional. Dengan reksadana, investasi dengan modal kecil dapat menikmati hasil investasi yang biasanya hanya bisa diakses dengan modal besar. Konsep dasar pengumpulan dana, investor menyetor dana ke reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Diversifikasi dana tersebut diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan untuk minimalisir risiko. Manajer investasi, pihak profesional yang bertanggung jawab atas keputusan investasi. Nilai aktiva bersih menunjukkan total nilai aset reksadana setelah dikurangi biaya yang digunakan untuk menentukan harga per unit penyertaan. Likuiditas reksadana tertentu memungkinkan investor menjual kembali unitnya pada manajer investasi sesuai harga pasar pada waktu tertentu. Karakteristik yang pertama dikelola oleh manajer investasi. Dana yang dikumpulkan dari investor dikelola secara profesional oleh manajer investor. Manajer investor bertugas memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko reksadana. Yang kedua, diversifikasi investasi. Reksadana berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, pasar uang, sehingga meminimalkan risiko. Diversifikasi membantu mengurangi kerugian jika salah satu aset mengalami penurunan nilai. 3. Nilai aktiva bersih. Nilai investasi dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih per unit penyertaan. NAB diperbarui setiap hari dan mencerminkan kinerja dari portofolio reksadana tersebut. Yang keempat adalah likuiditas. Beberapa jenis reksadana memiliki likuiditas tinggi, artinya investor bisa mencairkan dananya kapan saja tergantung jenis reksadana. Reksadana pasar uang dan campuran biasanya lebih likuiditas dibandingkan reksadana saham. 5. Aksesibilitas dengan modal kecil. Reksadana memungkinkan investor dengan modal kecil mulai dari 10.000 untuk berinvestasi. Ini membuat reksadana cocok untuk pemula yang ingin memulai investasi tanpa modal besar. 6. Regulasi dan transparansi. Reksadana diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Investor dapat memantau laporan keuangan dan kinerja melalui prospektus dan laporan berkala. Keuntungan dan risiko. Keuntungan investasi reksadana yang pertama itu diversifikasi meminimalkan risiko karena investasi tersebar di berbagai aset, dikelola profesional. Investor tidak perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar modal. Modal terjangkau, investasi bisa dimulai dengan dana kecil. Yang keempat ada likuiditas. Beberapa jenis reksadana mudah dicairkan. Risiko reksadana. Yang pertama, risiko pasar. Fluktuasi harga pasar mempengaruhi nilai investasi. Risiko likuiditas, sulit mencairkan dana jika pasar sedang lesu. 3. Risiko kredit, potensi gagal bayar dari penerbit obligasi. Contoh dan rekomendasi. Kinerja reksadana yang tersedia melalui aplikasi Bibit bervariasi tergantung pada jenis produk, strategi investasi, dan kondisi pasar. Sebagai platform investasi, Bibit menyediakan berbagai pilihan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Kinerja masing-masing reksadana dapat dipantau langsung melalui aplikasi Bibit yang menyediakan data seperti nilai aktiva bersih, total dana kelolaan, rasio biaya, tingkatan risiko, dan laporan kinerja historis. Untuk membantu investor dalam memilih reksadana yang sesuai, Bibit menggunakan teknologi robo-advisor yang secara otomatis merekomendasikan portofolio berdasarkan profil risiko, usia, dan tujuan investasi pengguna. Bibit lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas di dalam seleksi reksadana, dengan menampilkan daftar produk terbaik dalam desktop reksadana. Bagi investor yang masih bingung,
Bibit menambahkan tanda bintang pada reksadana yang paling cocok sesuai profil risiko pengguna. Terima kasih, cukup sekian presentasi saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.